aku tuh zaman aku kuliah itu aku sudah mencita-citakan diriku ya sebelum aku mengenal stand up ya. Aku pengen, kan aku kan kuliah di sastra Arab. Betul. Aku nyari profesi apa yang memungkinkan aku jadi orang keren setelah aku lulus dari sastra Arab. Apaan sih? Terus coba ulang. Aku mencari profesi yang memungkinkan aku jadi orang keren setelah aku lulus sastra Arab. Karena kan Apa sih cita-citanya pengen jadi orang keren? ya iyalah, masa pengen jadi orang keren sih? Keren itu belum tentu kaya ya, keren tapi. Iya makanya. Ya Orang makanya. Cita-citanya orang jadi kaya, jadi sukses, kok lu pengen jadi keren? Iya. Itu mah keren. Halo. Balik lagi nih sama gua Yuda Braja mesti ngapain nih? Asik. Mesti bikin konten. Iya. Udah lama banget gua nggak bikin. Sibuk nih ya, gara-gara kesibukan ya, parah ya. Nggak gara-gara males. Oh. Kan biasanya kalau YouTuber besar kan, sorry ya, aku udah lama banget nggak bikin video. Aku tuh punya project yang pokoknya bikin kalian nanti kaget deh. Tungguin aja bulan Juli ya. Oh, gitu. Itu kan kalau YouTuber besar. Sampai bilang minta maaf kan. Sampai minta maaf. Dia bodo amat mau ntar upload mau enggak kan juga penonton nggak ada yang nggak ada yang sadar kayaknya. Iya subscriber sih. bodo amat upload gitu ya udah. Jadi nih di episode kali ini di GGS gua ketemu sama Bang Hipsi Choir. Halo. Lu punya tagline gitu nggak sih nama? Kalau tadi Nggak ada lah. Yuda Braja mesti ngapain? Hipsi Nggak Choir. ada. Hipsi Choir. Itu terakhirnya. Ya Bang Fikri ya. Ntar ya Kri. Ada Bang Fikri ini ya. Nganterin Bang Yuda. Gila emang asisten gua talent Ngeri, stream. Ngeri banget. Bang Hipsi Choir, alumni dari Suci 4. Suci 4. Itu berapa besar ya? 5 besar jatuhnya. 5 besar. Jatuhnya 5 besar. 5 besar. Soalnya kenapa ada kata jatuhnya? Soalnya Bang Pras Teguh kan masuk lagi. Iya benar. Sebenarnya kalau dihitung-hitung 4 besar, si Dodit yang 5 besar, tapi si Dodit nggak terima tuh soalnya. Kalau aku sih ya udah nggak peduli ya sama itu ya. Aku 5 besar. Lu 5 besar lah hitungannya ya. Iya 5 pokoknya. besar. Satu season sama itu sama Dodit sama David, Bang Abdur, Jawin. Jawin. Siapa lagi angkatan itu? Keling, Yudakan, Koji iya. Asoy. Wah, gue udah lama gak denger itu lu, sumpah. Koji Asoy. Apa kabar ya? Hah? Apa kabar ya? Baik kok, aku terakhir ketemu di Bali. Abis itu aku sama dia juga terakhir itu nitip beli Starbucks, gelas Starbucks di Bali. Karena itu cuma ada di edisi Bali. Sri juga. Kak Sri Rahayu. Sri Rahayu, kan? Viral banget tuh dulu. Suci 4 kan? Suci 4 ya. Benar. Udah lama ya nggak stand up ya Kak Sri? Udah nikah kayaknya. Udah nikah ya betul. Gimana kalau kita undang Sri juga? Hari ini. Langsung Kak Sri. Terbangnya ini Kak Sri. Halo Kak Sri. Ji, apa kabar Ji? Aku dulu zaman Suci 4 kan disuruh teknik ada satu episode yang suruh diminta untuk tekniknya lengkap. Aku di waktu itu semua udah lengkap tuh, roll of three apa segala udah lengkap tuh ya. Tinggal impersonate. Aku bingung impersonate siapa kan. Jadi di materi itu aku masukin pas ada kebetulan ada Kak Srinya gitu. Akhirnya aku impersonate Kak Sri. Rahayu. Nggak mirip bro. Ya kenapa lu memilih impersonate dia sih? Kenapa sulit banget dah? Ya makanya orang malah jadi aneh. Ya makanya kenapa yang lu impersonate Sri Rahayu? Tapi lu waktu itu masih inget gak lu keluar gara-gara apa? Nggak lucu di antara yang lain. Di antara berlima itu udah aku yang paling lucu. Maksudnya waktu malam itu sih lucu, tapi yang lainnya lebih lucu. Jadi emang masalahnya sebenarnya bukan dari elunya yang nggak siap apa gimana? Udah mulai agak kehabisan napas juga sih sebenarnya. Ya. Tapi malam itu masih oke lah. Masih oke, cuma emang yang lain lebih oke. Cuman yang lain gila banget bro. Jawin, David, siapa lagi? Bang Pras, Abdur. Ya saya dong yang pasti. Udah nggak mungkin. Waktu itu yang di 6 besar aja tuh aku udah mikir udah pasti aku tuh yang keluar tuh. Iya. Nah tapi nggak tahu kenapa malah Dodit yang keluar.
Tapi pas 6 besar itu aku juga beruntungnya juga Bang Pras waktunya kurang. Jadi kita semua tuh mikir malah Bang Pras yang keluar. Ternyata malah Dodit yang keluar. Gitu. Emang siapa namanya superstarnya Dodit angkatan lu kan? Wah, Dodit itu Gila. yang bikin stand up comedy. Ya ini materinya itu. Materi ini. Dodit itu yang bikin stand up comedy dikenal ke masyarakat lebih luas. Nah, sebelum Suca, betul. Dulu orang nonton stand up comedy itu orang-orang kantoran. Kalau di TV itu kan kelas AB lah ya, kantoran atau mahasiswa gitu. Nah, ketika Dodit itu yang nonton tuh tukang pecel lele, tukang antar galon dan juga ubur-ubur Mediterania. Itu semua menonton. Kenapa sih gatel banget mulut lu? Harus banget ada ubur-ubur Mediterania ya lu. Ya, Rule of Three, bro. Pantai Indah Kapuk. Oh iya, Mediterania kenapa Indah Kapuk kan? Mediterania. Iya, itu. Ya gitu, tapi emang iya materi apa? Pemilu. Viral banget Dodit Viral. waktu itu. Dan itu juga bahkan gua tuh nggak nonton episode itu waktu itu, Pak. Gua nggak nonton episode itu, gua nggak tahu seberapa pecahnya. Gue justru tahunya dari parodinya si Eka Gustiwana. Oh. Tahu nggak? Oh, yang bikin yang dinada-nadain. Ya, yang di mashup. Yang dibikin apa sih namanya? Iya. Di speech composing. Nah, itu gue tahu dari situ, ternyata ini lagi rame banget nih Dodit. Iya, banyak kok itu yang bikin. Baru gue nonton videonya, wah anjing itu yang ketawanya sampai wow gitu. 2 menit gila. Iya, itu lucu banget sih. Gila. Tapi emang Tapi aku di belakang, ya aku nih keluar gitu. Enggak deh. Aku nggak pernah dengar tiap orang tampil gitu, aku nggak pernah. Itu di mana sih angkatan lu? Di Balai Kartini. Oh, di Balai Kartini. Gokil bro, itu bro, orang sampai duduk-duduk di tangga-tangga ya. Kepala-kepala orang gitu. Sampai ada yang pegel pas pulang gitu. Pegel nih. Enggak, pokoknya tuh sampai yang lesehan gitu, sampai di depan-depan banget. Iya. Itu Suci 4, gokil banget. Suci 4 sih, season paling ini menurut gue juga paling berkesan. Iya ya. Buat gue ya, kalau buat gue memposisikan diri sebagai penonton Suci. Ya. Penonton Suci, gue paling berkesan Suci 4. Orang tuh ya sampai beli, jadi waktu zaman kan kita kalau yang Suci yang setelahnya atau sebelumnya kan gampang ya dapat tiket ya. Tiket nonton. Iya, tinggal email gitu. Nah, dulu itu sampai ada yang harus beli zak dulu gitu selainnya. Yang dapat email habis itu sama yang harus beli zak dulu tuh. Beli produk dulu tuh ya, berapa sponsornya gitu. Kan. Biar bisa masuk ke mana? Sumur. Kenapa bahagia banget? Bini lu pasti bahagia banget kali hidup lama lu ya? Enggak. Nggak tahu sih, tapi sih pokoknya aku sama istriku tuh ya, kalau aku sih bahagia banget ya, istriku juga ya namanya apa, keluarga apa sih ya, rumah tangga ada sedih, ada senang, ada kesel, ada mencintai banget, kadang-kadang ngeliat dia kesel gitu, tapi kadang-kadang sayang banget ya ini orang gitu, pasti gitu. Nah, setelah Suci 4 itu kan Suci 4 2014 ya Pak ya? 2014 bener kan? 2014 ya? Iya dong, lupa. Iya lupa. Nah itu Suci 4 itu lu audisi di mana waktu itu? Aku tuh ikut 2 kali. Pertama di Jogja, nggak lolos tuh. Abis itu aku udah nggak pengen tuh sebenarnya Bang Yuda ikutan lagi di mana-mana gitu. Cuman waktu itu aku mau typing Metro, aku udah typing Metro. Kan street comedy tuh. Ya. Aku udah dipanggil Metro tuh beberapa. Street Comedy 3. Oh, lu 3 bareng Lolo. Comedy 3. Iya. Yanto Black. Iya, Yanto Black yang juara. Aku iya benar. 5 besar ya. Jatuhnya 5 besar juga. Iya, inget Lolo, Gita. Sri Rahayu juga kan? Memang tidak diingat emang nama aku. Gue enggak inget gue. Aku tuh pas street enggak inget. Pas di street itu yang di babak pertama itu aku lucu banget tuh. Oh ya kan dia 2 hari kan. Yang kedua ternyata aku pakai materi lain. Masih lucu cuman enggak selucu yang hari pertama. Waktu Street 3 tuh. Street 3 itu. Nah, tapi tetap enggak inget gue lu yang mana. Iya, ya udah. Iya, aku tuh tapping Metro kan ke Jakarta. Lu nunjuknya bisa ke sono enggak sih? Tapping Metro kan. Tapping Metro.
Ngagetin lagi nunjuknya ke depan muka gue. Iya kan tapping Metro kan waktu itu. Abis itu kebetulan juga 2 hari kalau nggak salah, 2 hari atau 1 hari setelah, 2 hari deh kalau nggak salah. 2 hari setelah aku tapping Metro tuh ada audisi Suci di Jakarta. Nah sama 2 hari setelah tapping Suci ini ada tapping apa sih audisi Suci ini ada sunatan adik sepupuku di Serang. Jadi kayak kebetulan aja nih kalau searah gitu. Ya udah abis itu pada bolak-balik. Tadinya aku tuh nggak pengen ikut tuh, udahlah. Maksudnya aku udah di Metro juga kan, dan aku memang ngerasa waktu itu ya aku memang suka stand up comedy ini, nggak peduli masuk TV atau enggak gitu, memang suka aja gitu, mau emang pengen berkecimpung di kesenian ini. Jadi udahlah Sucis, nggak usah lah gitu. Tapi emang nggak ada yang ngomporin maksudnya pada waktu itu untuk audisi di Jakarta? Pada ngomporin. Pada ngomporin. Teman-teman pada karena tahu aku udah beberapa kali di Sun. Aku tuh pernah diundang di Sun Purwokerto tuh gitu. Pernah pokoknya udah stand up lah di mana-mana gitu. Maksudnya kalau orang DI Jogja datang itu udah pada tahu aku tuh waktu itu. Habis itu dikompor-komporin tuh sama Bang Bene, sama banyak lah semua lah. Ya udah akhirnya aku ikutan aja. Sekalian juga. Oh, berarti lo lolosnya golden ticketnya di Jakarta? Di Jakarta. Bareng berarti sama David itu ya? Bang David ya betul, Bang David. Nah, tapi sebelum ke situ, lu itu pertama kali mulai stand up open mic itu tahun berapa ya? 2012 awal kayaknya. 2012 awal? 2012 awal. Di Jogja? Di Jogja. Langsung? Karena emang lu kuliah di Jogja. Lu angkatan 2009 berarti ya? 2010. Loh, kok gue 2009, kok 2010? Iya, soalnya dulu TK-nya telat masuk aku. Kalau 2010, 2012 lu gabung stand up Jogja? Enggak, aku tuh tahunnya 2011, tapi pertama kali 2011 2012 maksudnya. Tahunnya 2012, tapi pertama kali nyobain open mic itu di stand up UNY. Di kampus UNY itu aku nyoba pertama kali. Baru habis itu aku nyobain di stand up UGM. Nah, aku banyak open mic kampus. Open mic kampus tuh. Justru banyak berkegiatannya di stand up UGM dulu, baru aku kayak nyobain di stand up Indo Jogja. Nah, di stand up Indo Jogja itu yang awal 2012 itu? Iya. Berarti sebelumnya dari tahun 2011 udah? Enggak, 2012 juga, masih di tahun yang sama. Enggak jauh. Aku tuh pokoknya pertama kali open mic belum pernah open mic malahan. Aku langsung ikut lomba di Jogja itu. Lomba stand up. Lomba stand up yang bikin Mas Anang Batas waktu itu. Mas Anang Batas bikin lomba dan aku langsung juara waktu itu, juara satunya. Juara satu lomba stand up, belum pernah open mic. Belum pernah open mic di Jogja. Iya. Tapi di kampus-kampus udah sering itu. Ya udah tuh akhirnya baru diketahuin sama orang-orang gitu, baru aku semakin berani untuk ke open mic Jogja gitu. Iya, baru di open mic Jogja. Emang ada yang ngajak untuk waktu gara-gara lomba itu? Ya emang udah pengen juga sebenarnya dari dulu open mic di Jogja, cuman kayak masih takutan. Biasa. Masih dulu gitu. Main ke regional biasanya. Iya. Anak-anak kampus tuh sama. Permasalahannya di Jakarta juga banyak yang begitu. Soalnya kan aku ngeliat dulu kan apa nih budaya Jogja gimana gitu, jokes-jokesnya gitu. Kuliatin dulu ngeliat Mas Alit Jabang Bayi namanya, Mas Anang sama Mas Awang itu bertiga kalau games itu. Gila, wah lucu banget itu kan. Terus ngeliatin juga Bang Yusril dulu. Benny udah agak terkenal tuh dulu. Iya, sering di Metro juga dia. Iya, Bang Noel Andreas tuh dulu dia cukup ternama tuh di Jogja tuh. Tapi dia sekarang nggak stand up lagi. Oh, dia enggak. Tapi apa yang pertama kali lu tahu stand up itu dari mana? Videonya Bang Radit ya kalau nggak salah. Video Radit yang umum banget. Berarti sama. Ya, sama sama Iya, videonya Bang Radit kalau kayaknya banyak deh yang emang terpengaruh dari situ maksudnya. Iya, soalnya kan Bang Radit emang udah terkenal jadi penulis kan waktu itu. Terus ngeliat videonya pecah banget kan. Baru wah bisa nih kayaknya aku gitu. Oh, itu yang pertama kali lu tahu stand up tuh dari situ. Iya. Baru akhirnya lu nyari sampai lu ketemu tempat open mic di UNY gitu, itu tahunya dari mana akhirnya? Lupa deh, kayaknya dari Twitter deh. Twitter kan rame kan. Iya, Twitter. Sama ada temanku juga yang aktif juga di komunitas itu. Stand up UNY itu. Jadi aku punya teman namanya Rido Akbar. Lucu banget Bang. Dia mungkin kalau jadi komika. Tapi nggak jadi komik? Nggak jadi komik dia. Dulu pertama kali open mic itu dia duluan. Aku cuma nonton. Jadi
Dok, lu open mic dulu minggu ini, ntar minggu depan gua, kataku gitu kan. Dia orang Lampung makanya gua lu. Emang kita udah temenan banget. Dia juga tandem nge-MC aku waktu zaman di sekolah dulu, waktu SMP SMA. Satu sekolah. Iya, dari zaman SMP SMA gitu udah pokoknya tandeman MC lah. Nah, habis itu dia udah tuh lucu banget kan, lucu banget. Habis itu minggu depannya aku tuh lucu juga tuh, alhamdulillah tuh lucu juga. Habis itu tapi dia udah nggak mau stand up lagi. Dia lebih banyak ke belakang layar. Tapi sekarang dia udah nggak kerja di stand up lagi, di belakang layar pun enggak. Sales ayam sekarang Rido. Ini serius bercanda? Serius, sales di apa? Apa sih Ciomas itu yang perusahaan apaan sih kok Ciomas? Yang nugget gitulah, yang nugget. Iya. Sales marketingnya dia. Berarti waktu lu memulai open mic kan ada pikiran kalau lu gua pasti bisa nih. Iya, pasti bisa kan. Sebelum pas ya. Nonton Bang Radit aja tuh aku udah bilang bisa nih gitu. Sepede itu lu. Sepede sampai akhirnya lu nyobain open mic. Iya, sepede itu. Pertama kali di UN iya. Bawain apa? Aku nulis sendiri udah. Nulis sendiri. Serius? Nulis sendiri. Tahu nulis dari mana berarti? Tahu nulis aku dari belum tahu teorinya, format. Belum tahu teknik. Kalau format aku nontonin video. Oh iya. Oh ini kayak gini, oh ini kayak gini. Tapi teorinya aku belum tahu. Dan aku kan punya basic di MC kan. Ya tapi nulisnya. Iya, maksudnya aku tahu MC itu begini. Nah, apa yang aku lakukan ketika MC aku terapin aja ketika aku open mic gitu. Itu akhirnya yang itu. Ayo berani lah gue open mic doang. Tapi langsung pecah. Open mic pertama bawa teman-teman. Tapi yang pecah, penonton yang lain juga ketawa. Penonton yang lain ketawa. Buat nambah kepedean ngajak teman-teman. Iya kayaknya. Enggak, gue udah ngajak 7 waktu itu, temen gue ngebom juga. Malah ditinggal pulang. Nggak lucu aja dulu berarti. Soalnya aku kan dari dulu tuh emang udah suka dunia panggung ya, apa dari zaman aku SMP tuh aku udah sering MC di sekolah. Oh iya, MC. Jadi ada di sekolahku tuh setiap Sabtu pramuka. Bukan pramuka. Apa sih Praja Muda. Aku lupa namanya. Sabtu ceria. Itu acara apa? Jadi setiap Sabtu sekolahku itu membebaskan anak-anaknya setiap pagi tuh dari jam 7 sampai jam 10 tuh, bahkan sampai jam 12 kadang-kadang. Serius itu untuk kok menyenangkan banget. Iya, makanya menyenangkan sekali, membebaskan anak-anaknya untuk kayak lomba solo song, lomba masak, apapun pokoknya. Nah, aku tuh SMP SMA aku sama juga di satu yayasan gitu. Nah, aku kan anak OSIS-nya kan. Nah, anak OSIS biasanya kan siapa nih yang MC nih? Ya udah aku nge-MC. Okay. Jadi tuh nge-MC, jadi tiap weekend itu udah nge-MC di acara sekolah itu. Bukan sekolah negeri kayaknya pasti. Swasta Islam gitu. Kalau negeri enggak, belajar aja, fokus di belajar. Tapi tetap masih otaknya enggak. Astagfirullah, enggak, tergantung anaknya kalau itu. Makanya itu ya, buat aku itu penting banget sih itu Sabtu ceria itu buat kehidupan aku. Iya, ternyata maksudnya lu punya background itu sebelum lu menjalani profesi lu sebagai stand up comedian. Lu udah terbiasa nge-MC dari zaman SMP, gila. SMP. Respect sih gua. SMP mah gua masih malu-malu anjing gitu mah. Iya, sekarang juga anjing. Malu-malunya hilang, malunya hilang tapi masih anjing. Nah, makanya aku kayak merasakan gitu gimana sih nge-MC tektokan itu dia dari SMP ya, gitu. Berhadapan depan orang. Betul. Dulu ya masih malu-malu juga. Nah, tapi aku tuh gara-gara dari SMP udah nge-MC tuh jadi kayak apa ya, bisa dibilang banci panggung, apa ya, banci. Oh iya, banci panggung. Maksudnya jadi setiap ada panggung dikit. Setiap lihat orang ada di panggung tuh aku kayak nggak terima nih kalau aku nggak naik ke atas. Jadi misalnya kayak ada acara, nih sering banget aku ceritain nih ke orang-orang. Misalnya kan kayak ada acara apa gitu ya, festival band dulu kan, zaman kayak kita ke sekolah, kayak SMA lain gitu kan, zaman SMA gitu. Nah aku tuh sering banget, wah MC-nya nggak lucu nih atau gitu kan. Kalau gua lucu nih gitu kan. Sumpah bang. Tapi ada yang lucu, ada MC di Lampung itu ada yang lucu. Tapi ada yang anak sekolah itu doang kan yang MC. Duh aneh banget MC-nya gitu dia. Ya gatel banget dulu pengen naik panggung. Nah akhirnya kan
kadang-kadang kan dia bikin door prize gitu kan, ada hadiah apa gitu kan. Nah aku tuh naik ke panggung, selalu pengen naik ke panggung, bukan pengen hadiahnya. Ya pengen di panggung aja udah, pengen entar ditanya lucu gitu. Oh gitu loh ya. Lu kuliah ngambil apa sih? Sastra Arab. Gak usah pura-pura nggak tahu. Emang gua nggak tahu Sumpah, beneran. nggak tahu. Sumpah. Karena aku udah sering ceritain di Nggak tahu apa gua nggak ngeh ya. Sastra Arab. Sastra Arab. Itu jurusan yang dulu gua diterima juga tuh. Di mana? Di UIN. Tapi gua nggak ngambil apa nih, orang gua bingung pilihan ketiganya apa, sastra Arab ah. Sama, aku kayak gitu. Tapi lu terusin. Aku terusin. Kalau lu. Soalnya di UGM. Soalnya di UGM, spek UGM. Ya lu kan 2 tahun tuh dari open mic pertama lu 2012, 2014 langsung Suci 4. Suci 4 ya. Iya, 2 tahun. Tapi aku nyobain dulu tahu, dari Suci 2 tuh aku udah nyobain audisi tahu. Oh iya. Iya. Tapi nggak diterima. sama sekali nggak golden ticket juga nggak? Enggak. Suci 3 karena juga? belum tahu teori apapun kan. Aku ingat banget sebelum Om Imot dulu. Om Imot tahu nggak? Tahu. Iya. Sigit Haryoseno. Ya. Nah aku audisi sebelum dia tuh, wah Om Imot dapet nih golden ticket. Aku kayak menggebu-gebu gitu. Itu Suci 2. Suci 2 nggak dapet. Habis itu Suci 3 juga nggak dapet. Karena aku, nih mungkin trik juga ya buat teman-teman ya. Karena akunya pengen banget gitu diterima waktu Suci 2, Suci 3 itu termasuk di Jogja. Benar. Jadinya di ini dalam banyak cerita begini. Iya, di dalam tuh jadinya kayak wah ini gue bakal sukses gitu, kayak deg-degannya itu beda gitu. Terus nervousnya tuh beda. Nah, di Jakarta aku nothing tulus. Aku kayak udahlah. Udah santai lah, maksudnya bodo amat lah, diterima syukur, nggak diterima ya kesunatan sepupuku gitu kan. Jadinya malah maksimal. malah maksimal gitu. Iya, karena kalau pas lu pikirannya gue pengen lulus, ntar gue sukses dari stand up, pikiran lu udah kemana-mana, jadi nggak fokus kan. Sebenarnya malah ngeganggu fokus lu gitu. Banyak banget cerita kayak gitu. Cuma akhirnya dari Suci sampai akhirnya lu diterima di Suci 4 sampai 5 besar. Terus itu kan 2014, Pak, udah lama tuh, udah 6 tahun. Iya. Sampai sekarang tuh 6 tahun. Lu ngapain tuh habis Suci 4, ngapain aja? Sempet ada di fase bingung enggak lu? Enggak lah. Banyak job. Serius? Terus. Dari Suci 4 itu sampai, karena kan banyak cerita komik tuh yang habis dari kompetisi, anjing gue bingung nih mau ngapain. Iya. Nah, lu nggak pernah nggak ada di fase itu? Aku nggak, karena aku mikirin nih setelah kompetisi aku bakal ngelakuin ini. Oh, memang udah lu ngelakuin ini. Iya. Aku udah ada plan gitu. Ya. Oh, hidup lu tertata juga ya? Lumayan. Walaupun terlihat seperti berantakan, seperti random, tapi aku cukup tertata untuk untuk hidupku. Aku kayak strategiku gimana nih biar aku ini. Sama waktu itu sih aku kayak alhamdulillahnya bukan yang berapa besar banget gitu kan. Mungkin kan itu untuk diingatnya susah kan kalau terlalu jauh. Nah, 5 besar. Dan lu juga keren juga personal lu kan. Iya, aku terbantu dengan itu gitu. Maksudnya orang tuh ingat aku. Habis itu di grand final tuh aku ingat banget aku stand up. Alhamdulillah tuh lucu banget tuh. Nggak tahu kenapa tuh, karena ya nothing tulus itu juga ya. Lucu banget dan kayak banyak pujian. Wah, itu sih lucu banget gitu. Nah, mungkin itu jadi diingat orang-orang juga. Tapi aku kan tetap di Jogja kan. Di Jogja pun aku nggak diem aja, kayak bikin apa gitu. Lu berapa tahun sampai akhirnya ke Jakarta? Tahun berapa ya? Tahun 2018. Lama juga ya? 4 tahun lu berarti? 4 tahun, kan aku nge-MC Suci juga bolak-balik dari Jogja. Iya, makanya bolak-balik gitu. Bolak-balik. Wah, gokil. Main film, sinetron, FTV? Aku belum pernah FTV, belum pernah sinetron. Film udah berapa ya? Kalau hitung-hitung? Apa ya? 14 apa ya? 14. Tapi ya gitu lewat-lewat. Iya, doang. tapi udah 14 dong. 14 apa 15 lah gitu. Gokil. Lupa. Pertama kali dapat film kapan? Film apa? Masih ingat? Filmnya Bang Kemal, Tak Kemal Maka Tak Sayang. Di antara anak Suci yang pertama kali main film aku tahu. Tapi filmnya tidak booming. Iya. Ya, tapi paling enggak ada lah nama lu. Ya, film pertama. Aku termasuk yang itu, yang banyak scene-nya di film itu. Iya. Bang Ajis dulu. Bang Ajis juga di situ. Di Indonesia baru ada profesi komedi konsultan. Itu di film Tak Kemal Maka Tak Sayang. Bang Ajis tuh komedi itu konsultan. berapa ya? 15 ya?
Ya itulah Kemal ya. Kemal maka sayang itu 15. Lupa aku kalau tahun-tahun gitu. Iya, tapi maksudnya berarti. Iya, aku enggak lama dari suci. Maksud gue gitu. Iya. Iya. Tapi lu enggak kan Suca rame. Apa tuh? Ya Suca kan rame. Kenapa lu enggak pengen ikut? Enggak pengen. Kan karena enggak. Lu merasa profesi lu udah satu sudah bisa menghidupi, maksudnya kerjaan lu bukan menghidupi itu sih, aku lebih kayak ke udah ngerasain kompetisi itu nggak enaknya gimana. Di Suci itu kan badan meriang, kepala pusing, ya kan itu baru seminggu sekali padahal. Ya Allah. Suca di setiap hari. Sama kan aku Suca itu kan baru akhir-akhir ini kan aku udah MC Suci, udah MC macem-macem, udah cukup lah. Iya, karena kan banyak juga komik Suci yang belum puas akhirnya ke Suca, atau sebaliknya juga. Suca nggak puas ke Suci. Sama aku kan udah sering diundang jadi guest star juga kan. Film-film tahun ini ada gak? Ada. Pelukis Hantu film. Nggak tahu judulnya. Yang kemarin nggak tahu judulnya apa tuh. Pelukis Pokoknya Hantu bukan yang Kiki sama Neneng ya? Bukan, sama Bang Ari Kriting, sama Bang Ge, sama Bang Abdur. Oh iya. Filmnya Bang Ari Kriting. Tapi nggak tahu judulnya apa ya. Film Ari Kriting ya. Belum tahu nih, besok tanggal 12 baru preskon. Itu banyak juga, nggak banyak sih, ada yang nggak keluar juga tuh. Harusnya 2020 keluar si Juki jadi pengisi suara. Juki ini, Juki yang Juki the movie. Oh iya. Pengisi suara. Sama Bang Degel, sama Rigen, sama Dana. Wah, respect. Gokil. Tapi nggak jadi keluar. Bukan nggak jadi, belum. Dipending gara-gara corona. Harusnya itu. Harusnya pertengahan tahun ya. Ada apa lagi? Nggak tahu, suka lupa aku kalau satu scene itu suka lupa, sumpah. Suka ya udah sehari dipanggil gitu, udah dilupakan aja. Pernah di film ini ya ternyata gitu. Tapi lu pernah mencita-citakan lu pengen berkarir sampai di titik ini? Wes, titik, kata titik. Iya benar, maksudnya ya ini titik dong, pencapaian dong, Pak. Gila lu udah bisa main film 15 film, gimana sih lu? Aku dulu pengen jadi artis. Komik banyak lu yang pengen jadi lu. Waduh, amin ya Allah. Ya bener gue. Ya aku dulu sempet di SMP pengen jadi artis. Tapi pengen masuk Indonesian Idol. Indonesian Idol itu. Apa sih lagunya Indonesian Idol tuh yang hari ini wah, gila, aku ngeliat Indonesian Idol tuh ya. Goks ya. Wow, gila gitu. Gila nih. Wah, kalau berdiri di panggung gitu. Tapi lu SMP kan Delon ya zaman ya? Mike ya? Mike Mohede. Iya, Delon ya. Iya, Delon. Itu pokoknya itu. Joy Tommy. Wah, Dearly dulu kan. Dearly itu dulu suaranya jelek tuh. Pas kompetisi jadi bagus tuh dia Dearly. Wah, gila nih. Aku dulu pengen les vokal. Pengen les vokal. Bayarnya daftarnya di Elva Music School. Oh, Elva Sesoria. Abis itu ayahku lihat brosurnya. DP-nya aja bayar masuk 500.000. Iya. Zaman dulu 500.000 tuh mahal banget. Betul. 2004 2005. Udah ya, nggak usah. Udah. Tapi sekarang penyanyi dong. Gila, emang punya single. Mantap. Nantikan single kedua saya, Petrikor judulnya. Kapan keluar? Nantilah. Tapi udah ada, lagunya udah ada, tenang, tinggal direkam. Oke, tapi selain pencapaian lu secara materi gitu, Pak, apa yang menurut lu dapetin dari stand up gitu sekarang di hidup lu? Selain materi, selain uang, selain karir, pencapaian. Ya, ini sih komunitas kita kan kuat banget ya. Maksudnya secara pertemanan gitu, kayak ini aku nggak pernah ketemu kamu nih sebelumnya, nggak pernah ketemu Bang Pikri gitu. Ya mungkin kalau kita kan gara-gara berkarir di Jakarta kan ya udah bisa kenal gitu. Nah, aku tuh seneng banget kayak bisa punya temen orang-orang Makassar, orang-orang Ambon itu bisa menyapa gitu kan, terus main kemana ke Sulawesi mana ya, kayak Takalar, Sangatta gitu-gitu tuh ya kayak berteman banget gitu. Itu sih yang maksudnya yang aku seneng itu sih. Jadi kayak kalaupun aku kemana gitu maksudnya bisa ketemu teman-teman gitu, yang dia pun ngerasa kita teman, aku ngerasa mereka temen gitu ya, karena komunitas stand up comedy kan kuat banget, beda sama komunitas kecoa mundur ya kan misalnya gitu, pasti kan nggak terlalu akrab.
secara mereka terlalu mikirin kecoa yang hidup. Kenapa nggak headstand? Astagfirullahaladzim. Orang. Tapi kita pertama kali ketemu waktu itu di ini ya, Pak. Di mana Bang Yuda? Aku lupa. Balikpapan. Oh iya, justru di Balikpapan ya. Oh, waktu kamu sama Musdalifah. Betul. Oh. Iya kan gitu. Yang kamu di hotel berdua. Untung di konten gua bisa gua cut. Kan di konten orang juga bisa bilang. Iya, itu ya pertama kali. Iya. Kayaknya pernah deh sebelumnya. Pernah lah sebelumnya lah. Pernah. Pasti. Gue ingetnya di situ. Iya, kamu emang nggak pernah mengingat orang. Itu mengingat orang. Aku tuh biasanya nginget muka tapi biasanya kalau nama tuh kadang-kadang suka lupa sih. Jadi maafkan kalau ketemu aku nggak inget namamu ya teman-teman. Bapak banget sih lu. Jadi kalau anak-anak komik tuh misalnya ketemu gitu, "Oi Bang," gitu. Aku tahu, "Oi Bang," gitu. Aku yang negor kadang-kadang. Iya, tapi kenapa sih semua komik lu panggil Bang? Iya, emang kebiasaan aja, emang kebiasaan semua orang panggil Bang. Emang gitu? Iya. Biar apa? Biar akrab, biar ngehargain gitu. Oh iya. Woi Ya, Bang, lu misalnya masalahnya komunitas Bekasi yang mana gitu. Woi Bang, aku tahu dia pernah di open mic gitu Bang gitu. Tapi aku nggak tahu namanya. Tapi emang masalahnya cerita lu ini nih karena semua komik lu panggil Bang itu dulu nyampe ke Jakarta waktu lu sebelum ke Jakarta Oh ya. iya. Itu tuh nyampe lu kalau tahu komik namanya Hipsi Koir, komik Jogja gitu. Itu semua komik dipanggil Bang, komik paling sopan dibilangnya nyampe ke kuping gua tuh, komik paling sopan. Bener pas ketemu Bang Bong aja orang. Iya. Semua pikir dipanggil Bang. Iya, nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa Bang. sih. Satu deh pertanyaan terakhir gue. Ini berapa menit sih? Kok nggak mau? Udah gila lu pegel lah ngobrol mulu dari jam 2 lu gitu ya. Iya ya, gila udah bikin berapa konten gitu. Gokil lah. Pertanyaan terakhir, kalau nggak ada stand up sampai hari ini kira-kira apa? Oh, jadi gimana apa? perasaan lu atau ya lu jadi apa kira-kira sekarang? Sebenarnya kalau dalam Islam nggak boleh nih gini nih. Harusnya gini nggak boleh. Gue pengen tanya. Iya, tapi ya nggak apa-apa ya. Aku tuh jadi zaman bukannya tidak mensyukuri ya, maksudnya kayak berandai-andai. Iya tahu makanya. Tapi aku tuh zaman aku kuliah itu aku sudah mencita-citakan diriku ya sebelum aku mengenal stand up ya. Aku pengen, kan aku kan kuliah di sastra Arab. Betul. Aku nyari profesi apa yang memungkinkan aku jadi orang keren setelah aku lulus dari sastra Arab. Apaan sih? Terus coba ulang. Aku mencari profesi yang memungkinkan aku jadi orang keren setelah aku lulus sastra Arab. Karena kan apa sih cita-citanya pengen jadi orang keren? Ya iyalah, masa pengen jadi orang keren sih? Keren itu belum tentu kaya ya, keren tapi. Iya makanya. Ya orang makanya. Cita-citanya orang jadi kaya, jadi sukses, kok lu pengen jadi keren? Iya. Itu keren tuh. Keren tuh gimana ya? Keren tuh keren gitu. Beda sama kalau kaya tuh kan harta. Kalau keren itu bisa harta bisa didapat. Iya, terus ya terus dari situ. Iya, aku berpikir waktu itu aku pengen jadi diplomat. Oke. Pengen kerja di Kemenlu gitu. Iya. Aku sudah memikirkan strateginya juga tuh. Aku harus ini. Ya mungkin ya aku kerja di kemungkinan Kemenlu atau kalaupun nggak di itu ya aku mungkin kerjanya di siaran radio gitu-gitu sih kayaknya. Emang karena aku karena emang udah suka nge-MC gitu. Kemungkinannya ada dua tuh kalau di dunia masih dunia komunikasi juga sih sebenarnya. Ya, kalau komunikasi mungkin lu jadi entertain, lu masih jadi penyiar radio. Ya, mulai gitu. karirnya dari situ. Ya. Kalau misalnya enggak ya lu jadi diplomat di Dubai, ya. di Oman. Apa di mana? Di Simalungun. Ya udah gitu, terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih Bapak Hipsi sudah bersedia di mampiri rumahnya. Gitu tuh kalau ditanya tuh dijawab Bang. Kenapa sih? Kamu kalau di kontenku aku tanya malah ya apa? Gak gitu bro. Nih bintang tamu yang bagus nih seperti ini ya. Tonton juga videonya Bang Yuda di YouTube aku ya. Jangan lupa beli komik digital download Bang Yuda. Ngegerendang di comika.id. Ntar linknya ada di YouTube. Dadah.